Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Mari kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema kita pada hari ini adalah selamat kepada calon jemaah haji untuk berangkat ke tanah suci. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, Allahumma ighfir lil haji wa liman istaghfara lahul haji. Ya Allah, ampunkanlah orang yang berangkat haji dan ampunkan dosa orang yang mendoakan berangkat haji. Jadi di awal Mei ini para jemaah sudah bersiap-siap untuk berangkat ke tanah suci. Kenapa disebut tanah suci? Karena di tanah suci Makkah Madinah itu kita tidak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Tidak boleh hati kita berkata-kata yang tidak layak. Tidak boleh sikap kita, perbuatan kita tidak baik. Maka itu akan merusak nilai-nilai ibadah yang kita laksanakan. Maka kita bergembira bagi saudara-saudara kita yang sudah mendapat giliran untuk berangkat tahun ini. Semoga kiranya Allah memberikan keselamatan kepada saudara-saudara kita, memberikan kesehatan, memberikan kemudahan-kemudahan untuk menuju tanah suci, yaitu ke Baitullah dan ke Madinah Al-Munawwarah. Makanya walaupun gilirannya itu belum sampai kepada kita, kita bergembira. Karena saudara kita bergembira sebagai seorang muslim, kita juga bergembira. Makanya kita diundang hadir untuk mendoakan, untuk menyemangati para calon jemaah haji untuk menuju tanah suci. Maka kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk punya cita-cita, himmah, ya. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji itu. Makanya ibadah haji ini adalah panggilan Baitullah, ya, duyufur rahman, sebagai tamu-tamu Allah yang akan berangkat harus menyiapkan dirinya lahir dan batin, menyiapkan kesehatannya, menyiapkan bekalnya sehingga terfokus untuk melaksanakan ibadah. Karena haji itu adalah ziaratul ka'bati lin nusuk. Melaksanakan ibadah haji adalah untuk mendatangi Baitullah. Tujuannya utama, tujuannya itu adalah linnusuk, beribadah. Ini yang perlu diingat. Maka perbedaan kita datang ke Mekah, datang ke Madinah dengan ke tempat-tempat lain yang bukan di situ melaksanakan ibadah haji, ini beda. Karena ini adalah ritual ibadah. Itu yang utamanya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh kepada di luar ibadah itu. Maka kita di Masjidil Haram memperbanyak ibadah, sholat, berzikir, berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah kesempatan di sini untuk memperbanyak sholat di Masjidil Haram yang nilainya 100.000, ya, jika dibandingkan dengan di masjid yang lain. 100.000 itu berarti pahala sholatnya satu kali di Masjidil Haram 55 tahun 6 bulan 12 hari. Satu kali sholat kita berusaha sebanyak mungkin sehingga berjuta nilai sholat kita
ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah sampai ke Baitullah. Jadi ini memperbanyak sholat, memperkecil keinginan untuk shopping itu utamanya adalah sholat. Kalau kita sampai di Madinah itu memperbanyak sholat di Masjid Nabawi, berada di Raudhah, itu banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaan kita tawaf, sesudah tawaf itu ada sunat tawaf. Sesudah sholat sunat tawaf itu kita menghadap ke Baitullah, berdoa, itu makbul di tempat itu. Banyak tempat-tempat ibadah yang makbul berdoa. Maka memperbanyaklah doa, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak tasbih dan tahlil, sehingga makna daripada kita sampai ke Baitullah itu sampai meresap ke dalam pikiran kita, dalam hati kita, sikap dan perbuatan kita. Ya, begitu juga sampai di padang Arafah. Ya, pada waktu wukuf di Arafah, yang terbayang adalah miniatur akhirat. Suatu saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di tempat yang sama, dengan warna-warna kehidupan yang sama. Tidak ada perbedaan di situ, klasifikasi ya karena faktor kekayaan. Tidak ada situ faktor karena jabatan, tapi faktor keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Status sosial tinggal, maka di situ pakaian yang dipakai adalah pakaian warna putih. Ini menggambarkan supaya hati kita tetap bersih, terjauh daripada sifat-sifat yang tercela, sifatul mazmumah yang harus kita hilangkan dalam diri kita. Di waktu melontar jamrah itu berarti membuang sifat-sifat yang jahat pada diri kita, melempar jamrah itu, melempar setan itu. Maka setan jangan lagi dibawa sampai pulang ke Indonesia, ke tanah air, tinggalkan di situ. Apa artinya itu? Kita harus berubah. Situasi yang tidak baik menjadi baik, keadaan yang baik menjadi lebih baik, sudah baik lebih baik lagi, itu seterusnya. Makanya haji mabrur itu apa? Indikasinya apa? Wa min alamatil qabul ayyarji'a khairan mimma kana wa la yu'awidul ma'asi. Imam Nawawi menjelaskan di antara indikasi tanda-tanda hajinya sudah mabrur dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia setelah pulang haji lebih baik keadaannya dari sebelum berangkat haji. Jadi mabrurnya itu dijaga seumur hidup. Bukan hanya pulang itu dijaga dengan baik, tapi kebaikan itu adalah sepanjang umur kita. Jadi haji itu adalah haji mabrur, bukan haji tur, bukan jalan-jalan hajinya, tapi niat billahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua biaya yang dikeluarkan oleh yang berangkat haji akan diganti oleh Allah lebih baik dari apa yang mereka keluarkan biayanya. Maka ikhlaskan itu ya, ikhlaskan biaya-biaya yang dikeluarkan semuanya itu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma tunfiqu min khairin ya'lamuhullah. Apa yang kamu sumbangkan dari kebaikan, Allah Maha mengetahui dan Allah Maha kuasa memberikan balasan. Dalam surat Al-Baqarah 261 dijelaskan bahwa apa yang disumbangkan, apa yang digunakan untuk mencari jalan Allah, keridhaan Allah, akan diberikan balasan sampai 700 kali ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah Maha Kuasa untuk melipat gandakan amal-amal yang sudah dikerjakan oleh manusia. Allah itu Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui segalanya apa yang dilakukan oleh manusia, oleh orang yang haji. Makanya fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. 3 ini selalu diingatkan. Ya, jangan nafas, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak baik.
Ya. Wala fusuqa, jangan meninggalkan atau menganggap ibadah itu adalah ibadah yang rendah. Perintah Allah itu adalah perintah yang maha tinggi. Wala jidala, jangan berbantah-bantahan, jangan bertengkar dalam pelaksanaan ibadah haji. Begitu juga setelah pulang, jaga itu. Apabila kita menjaga rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, melaksanakan sunat-sunat haji itu, maka itulah haji yang mabrur. Maka kita dinilai oleh Allah sebagai tamunya orang yang menepati sebagai tamu, atau dia lupa. Maka itu saling mengingatkan kepada jamaah-jamaah yang berangkat haji, supaya saling mengingatkan agar senantiasa melakukan sesuatu yang baik, yang menjadi amal dan bekal kita sampai selamanya. Semoga para jemaah haji ya dan hajjah yang akan berangkat diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan kemudahan-kemudahan dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Begitu juga berikan keselamatan setelah kembali ke tanah air, meraih haji dan hajjah yang mabrur dan mabrurah. Maka kita senantiasa berdoa, Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya Allah, jadikan haji mereka itu ya Allah jadi haji yang mabrur, dan jadikan dosa mereka dosa yang diampuni. Jadikanlah mereka ya Allah, jadikan usaha mereka itu usaha yang membawa keuntungan dunia dan akhirat. Dan semoga mereka sebagai haji yang senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudara-saudara kita dan kita yang belum diberikan panggilan, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat melaksanakan ibadah haji pada tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.